Lihat nasihat Tuhan kepada dari kitab Yeremia. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan bermegah karena hikmat dunia tuh bermegah dengan hikmatnya sendiri. Tapi kita punya hikmat apa? Hikmat Yesus, roh hikmat dan wahyu. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Wah, saya nih, karena saya kuat, karena saya sehat terus, makanya saya bisa kasih makan nih keluarga saya. Waduh ya. Janganlah orang bermegah karena kekayaannya. Mel, kaya nih saya nih. Ya pokoknya saya mau beli apa bisa. Wah, dia bermegah. Pajak mobil saya aja segini. Kemarin ada teman saya bilang, ingat nggak kamu saya ajak makan di restoran? Itu tuh, makanan itu tuh, 7 juta seporsi itu Mel. 7 juta, itu makanan saya sekeluarga tuh sebulan. Satu porsi. Ya, jangan bermegah. 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah. Artinya kalau kita mau bermegah karena yang berikut. Karena ia memahami dan mengenal aku. Memahami Yesus dan mengenal Yesus. Memahami Yesus dan mengenal Yesus. Memahami Yesus dan mengenal Yesus. Apa tuh Pak? Ya jangan mau dikadalin. Pokoknya Yesus itu imam besar agung. Dia itu hanya ada berkat dan berkat. Dan berkat dan berkatnya itu hanya ada baik dan baik. Di surga itu hanya ada baik dan baik dan baik. Tidak ada penyakit dan kecelakaan. Itu namanya memahami dan mengenal Yesus. Pakai bersyarat Pak? Nggak pakai bersyarat, cuma-cuma. Itu mengenal Yesus. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia tuh. Hesed, kasih setia hesed. Itulah kasih karunia. Keadilan dan kebenaran. Kan ada keadilannya Pak. Keadilannya sudah diselesaikan oleh Yesus. Kan ada kebenarannya. Kebenarannya hadiah. Di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Tuhan katakan, itu saya suka. Apa suka apa Pak? Suka kalau kamu mengenal, memahami, mengenal Yesus. Sama-sama katakan, memahami, mengenal Yesus. Karena itu dengar terus. Ya, shalom. Saudara-saudaraku yang paling dikasihi, beloved, paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Gospel, Injil kasih karunia. Injil Yesus. Tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dia indah, tidak ada cacat, tidak ada celah, mulia, perfect, beautiful, cantik. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus itu sekuat baja, selembut beludru. Ia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani saudara. Dia adalah gembala yang agung, yang memelihara hidup saudara, domba-dombanya. Sekaligus anak domba yang disembelih. Anak domba Allah yang digantung di kayu salib buat saudara dan saya. Ia yang mensuplai segala yang kita perlukan. Berkat baik, berkat jenis Yesus, dan semua aspek dalam kehidupan kita karena berkat baik. Sekaligus roti hidup buat kita. Yang kita makan, roti yang turun dari surga. Roti hidup yang turun dari surga. Yang turun yang kita nikmati. Semua kesuksesan, keberhasilan, jenis Yesus. Ya, jadi kind of Jesus dikatakannya, jenis Yesus, kesuksesan, keberhasilan.
Sebenarnya siapa yang layak? Kalau ditanya, siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saya. Sama-sama katakan, saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Saudara harus yakin bahwa ketika Tuhan mempermuliakan dirinya melalui saudara dalam Yesus, dia yang dipermuliakan kan? Karena itu dia Bapa hubungan. Kita sudah dengar di bagian yang pertama. Hubungan Bapa dengan anak. Anak-anaknya sukses, berhasil. Wah, itu anak saya tuh. Lulus sarjana dari Harvard misalnya. S2, S3. Dari MIT. Wah, saudara, MIT apa Pak? Massachusetts Institute of Technology di Amerika misalnya. Oh, dia sukses menjadi presiden direktur perusahaan multinasional. Wah, bapaknya hebat, bapaknya. Bapaknya yang hebat juga kan? Apalagi Tuhan maksud saya. Apalagi Tuhan. Tuhan mau mempermuliakan dirinya melalui siapa? Ya melalui saudara dan saya. Jadi dia senang, dia mau memberkati saudara dan saya. Saudara harus senang dan mau menerimanya. Tapi bahaya Pak? Enggak, kita sudah dengar ya. Bahwa yang bahaya itulah cinta akan uang. Atau uang berkuasa atau menguasai orang. Tetapi kalau uang itu adalah hamba yang baik. Tinggal saudara suruh-suruh. Saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ada orang bikin tagline, blessed to be blessed. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya, Tuhan ingin kita memiliki kesehatan, bahkan kekuatan, kemudahan, dan keuangan atau berkat lebih dari cukup. Tuhan ingin kita memiliki berkat supranaturalnya. Sama-sama katakan, berkat supranaturalnya. Penyediaan, supply, supranaturalnya. Sama-sama katakan ya, supply supranaturalnya. Dia bahagia saat kita bahagia. Saya nggak bahagia Pak kalau kaya. Ya karena saudara bayangin kekayaan, kemakmuran orang-orang yang bukan dari berkat Tuhan. Ya itu Pak, tetangga saya kaya raya Pak. Tapi nggak ada suatu hari pun piring terbang di rumahnya nggak pernah ada tuh. Pasti bertengkar terus, ribut terus dengan istrinya. Wah, nggak mau Pak. Memang sih mobilnya bagus semua. Tapi anak-anaknya narkoba semua Pak. Kawin cerai hancur. Nah, sekali lagi saya tegaskan ya, itu bukan jenis sukses Tuhan Yesus. Ya kan kita harus usahakan Pak. Kalau saudara usahakan jenisnya yang kayak gitu. Kalau saudara cuma menerima, jenisnya apa? Jenis sukses Yesus. Jenis keberhasilan Yesus. Ya, menikmati semua hasil yang Yesus hasilkan. Nah, itu keren ya. Hasil yang Yesus hasilkan. Gimana? Ya kita udah dengar. Ya, di dalam Yesaya 53 kita sudah dengar. 2 Korintus 8 ayat 9 bagaimana Tuhan itu di kayu salib membayar semua. Berhasil semua, sukses untuk menanggung kemiskinan, penyakit, kutuk, penderitaan, kerusakan rumah tangga, semua aspek keburukan di dunia ini yang saudara lihat, yang saudara pernah baca, yang saudara sangat tahu, semua ditimpakan kepada dia. Murka Tuhan ditimpakan, semua kemarahan habis. Sampai Tuhan katakan, it is finished. Sudah selesai. Kalau ada orang bilang ini, enggak Pak, ada bagian kita yang harus kita tanggung. Kita pikul. Itu menghina. Mengurang-urangi karya sempurna Yesus. Karya sempurna. Nenek saya juga tahu, Mel, kalau sempurna. Ya kalau sempurna, tahu sempurna ya terima dong yang sempurna. Bukan udah sempurna ditambahin dengan kecacatan saudara atau saya. Itu absurd namanya. Dan itulah yang sedang diusahakan oleh orang-orang Kristen yang
kena konspirasi jahat, dikadalin oleh iblis, didustai oleh iblis, oleh mafia-mafia agama mungkin. Buat apa Pak mafia agama melakukan itu? Ya supaya saudara dapat dikendalikan sama mereka, dimanipulasi, supaya uang saudara mungkin dapat diambil, dimanipulasi. Kok jahat bener Pak? Kenapa Tuhan diemin aja? Ya seperti itulah kenyataannya. Makanya saudara jangan mau dibodohi. Ayat-ayat yang kita baca untuk bagian kedua ini daripada bab yang ketiga, menjadi aman untuk berhasil. Sekali lagi ya, aman untuk berhasil, aman untuk berhasil. Ya, Tuhan ingin menikmati kita berkat supranatural ini, aman. Berkat supranatural yang begitu besar, aman. Nggak merusak kita, nggak merusak keluarga kita, nggak merusak lingkungan kita, dan nggak merusak kehidupan apapun, kesehatan kita. Wah, jadi gila gitu, jadi nggak waras karena kaya gitu. Wah, hidupnya ngaco. Banyak nggak? Banyak kan, kita udah lihat ya. Bintang-bintang film atau artis-artis yang terkenal. Kok udah sekaya itu, kesetenar itu ya. Wah, uangnya udah nggak terbatas, udah bisa bikin rumah yang, wah, istana raja juga kalah. Tapi kok nggak bisa tidur ya? Kok stres ya hidupnya? Kok harus dibantu obat penenang ya? Oh, aku punya dokter pribadi, tapi kok akhirnya overdosis ya? Sekali lagi ya, saya ulang-ulangnya, bukan jenis kesuksesan yang seperti itu, bukan sukses sebenarnya, semu itu. Sukses yang sejati adalah sukses jenis Yesus, begitu aja. Keberhasilan jenis Yesus, hasil jenis Yesus. Belum dibaca ya ayat-ayatnya tadi ya, Matius 7 ayat 11. Sudah bisa lihat di tayangan ini. Saya cepat aja, Lukas 5 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, Matius 6 ayat 26, Yeremia 9 ayat 23, Kejadian 39 ayat 4 sampai 5 dan 9, Roma 8 ayat 31. Ya, jadi kita memandang hubungan bukan mengusahakannya. Sebab ia ingin yang terbaik, Bapak ingin yang terbaik. Sama-sama katakan, Bapak ingin yang terbaik bagi anak-anaknya yang berharga. Sekali lagi ya, Bapak saya ingin yang terbaik buat saya, anaknya yang berharga. Saudara, itu berharga. Dia ganti kita dengan Yesus. Dibeli kita, berharga mulia, itu bukan main-main itu. Ya, jadi jangan sekali-kali lagi, jangan sekali-sekali menghina Tuhan dengan mengatakan bahwa sakit dan kemiskinan itu dari Tuhan. Itu namanya Tuhan itu nggak sesuai firman-Nya sama perbuatannya itu kok nggak sama, nggak mungkin. Atau keinginannya sama perbuatannya nggak sama, nggak mungkin. Sekali lagi saya sering ulang-ulang, saya katakan Tuhan itu nggak skizofrenia, sakit jiwa. Sebentar menyelamatkan, sebentar menghukum. Sebentar menyembuhkan, sebentar di lain waktu mengizinkan atau dibalik wabah penyakit. Tidak seperti itu. Matius 7 ayat 11 katakan seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kita aja punya cita-cita yang baik. Tapi ada Pak, orang punya cita-cita anaknya jadi rusak, jadi hancur. Ya nggak banyak. Secara umum, manusia di bumi ini, di dunia ini, seorang ayah, ya bahkan misalnya gini, Pak, kenapa masih narik beca Pak? Anaknya tuh sekolah sampai tinggi, Bapak kerja, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa nih bekerja kayak gini nih. Ini orang dunia ya. Yang penting anak saya berhasil. Bahkan penjahat-penjahat juga gitu. Wah, saya nggak mau anak saya seperti itu. Saya ketemu suatu ketika seorang preman dulu di toko saya. Dia bilang, Pak, kalau Bapak anak Bapak jadi anak Bapak seperti Bapak nanti setelah besar gimana? Oh, jangan. Oh, rabasyikira, dia berbahasa roh. Maksudnya dia bukan orang Kristen. Wah, pokoknya jangan Pak. Tapi anak saya sakit Pak. Minta uang karena alasan anaknya sakit. Oke, saya doakan. Tapi singkat cerita, seorang preman pun tidak mau anaknya menjadi preman seperti dia. Menjadi penjahat. Nggak mau.
Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik. Bahkan disebutnya berkat terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara saya tinggal minta. Artinya tangan yang terbuka menerima. Punya good opinion of God. Karena itu sudah dengar firman yang seperti ini. Kabar baik. Saudara akan dirubah. Metanoia pikiran saudara dan saya. Bahwa kita hanya tahu bahwa Dia itu Bapa yang baik. Yang menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu firmannya bilang begitu. Bahkan Dia memberkati ketika Petrus belum bertobat nih. Ya, saya mau bacakan aja karena di buku ini ditulis juga ya. Di dalam Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, ya artinya Tuhan Yesus bilang gini, Petrus saya pinjam perahumu. Dia udah semalaman kerja mencari ikan, gak dapet. Dia lagi cuci jala, Yesus pinjam lagi perahunya pagi-pagi. Dikasih. Yesus habis berkhotbah, terus naik ke tempat yang ke tengah dikit. Lemparkan jalamu. Lemparkan jala-jalamu. Kata Tuhan Yesus. Nets. Banyak jala. Ya Petrus dengan enggan, tukang kayu. Saya nelayan. Tukang kayu. Saya nelayan. Ya karena engkau suruh juga saya lempar deh. Lempar satu jala. Nah kemudian apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7, lalu Lukas 5 ya. 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang lalu mengisi bersama-sama kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam saking berlimpahnya. Ya net breaking, jalannya koyak, boat sinking, perahunya hampir tenggelam, load of fish, berlimpah-limpah hasil tangkapan ikan. Itulah yang membuat Petrus bertobat, itulah yang membuat Petrus itu metanoia. Itulah yang membuat saudara dan saya berubah terus cara berpikirnya untuk melihat Tuhan. Karena suplai Tuhan, suplai baik, berkat Tuhan itu memang terus mengalir dari surga kepada saudara. Langit terbuka di atas kepala saudara dan saya. Sejak Yesus katakan sudah selesai. Langit itu menjadi langit tembaga. Terbuka buat saudara dan saya. Ketika Yesus sudah katakan, it is finished, selesai. Dan saudara hidup di bawah surga yang terbuka. Saudara hidup di dalam heavenly places. Apa tuh Pak? Tempat alam surgawi, alam-alam surgawi. Di mana ada berkat-berkat pneumatikos, berkat rohani. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah yang membuat Petrus itu bertobat. Metanoia. Dan terus ikut Tuhan Yesus. Itulah mujizat supranatural. 5 roti 2 ikan. Mujizat supranatural berikutnya apa? 5 roti 2 ikan itu berikutnya. Ya. Boat sinking, net breaking, boat sinking, load of fish. Jala hampir koyak, perahu hampir tenggelam dengan ikan yang berlimpah-limpah yang membuat Petrus bertobat. Itu apa? Mujizat, supranatural. Nah, jadi di dalam bab 3 ini kita akan melihat gini. Ketika saudara bilang gini, saya mau debat, tapi gimana Pak? Saya kurang uang, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya apa. Kita udah belajar di bab-bab sebelumnya, bahkan dari bab pendahuluan. Bukan itu yang saudara perlukan, bukan itu yang dibutuhkan untuk saudara sukses Yesus. Bukan apa yang saudara miliki atau koneksi saudara. Itu mah cuman meritokrasi, artinya cara dunia. Atau nanti kita lihat sebentar, itu favoritisme. Apa tuh Pak? Ya itu untuk hanya orang-orang yang merasa harus memanipulasi atasannya, harus menjilat, harus melakukan. Nanti kita lihat ya berikutnya. Tapi kita lihat 5 roti 2 ikan. Mereka hanya punya duit 200 dinar nih. Yesus dan murid-muridnya harus beri makan 5.000 orang laki-laki. Bukan sisa ya. Belum perempuannya, belum anak-anaknya. Mungkin 12.000 totalnya. Klek. Keterbatasan. Keuangan. Sumber daya. Ada anak kecil. Tuhan, ini ada anak kecil nih, punya makan siang, 5 roti, 2 ikan. Oh cukup, kata Tuhan.
Ya, mereka cuma punya 200 dinar. Supply-nya, demand-nya nggak kehitung. Sekarang udah mereka hitung, kurang lebih 5.000, Tuhan. 12.000 nih total sama perempuan dan anak-anak. Nggak cukup. Sekarang supply-nya cuma 5 roti 2 ikan. Asal ada Yesus. Tuhan menengadah berucap syukur. Dan dikatakan, mereka membagikan semuanya kenyang. Dan dalam Yohanes 6 ayat 13, maka mereka pun mengumpulkan sisanya, ya, mengumpulkannya, sisanya maksudnya, setelah mereka puas makan, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Makan kenyang, banyak-banyak sisanya. Jadi, Tuhan itu kasih apa? Kasih makan, bukan kasih miskin. Ulangi ya, Tuhan Yesus itu kasih apa? Kasih makan, bukan kasih miskin. Coba ada nggak yang percaya? Ya, jadi kalau mau yakin, ya, bahwa orang itu kita masih ini, Tuhan izinkan Pak orang jadi miskin supaya belajar sabar. Kalau gitu saudara pergi ke UGD. Hari-hari ini apalagi anak-anak ponakan saya atau ipar saya kerja di rumah sakit. Yang satu kepala rumah sakit, yang satu kerja di UGD. Kemarin beberapa hari yang lalu dia jatuh ambruk. Kenapa? Semalam itu dia tidak bisa tidur. Karena ada 6 orang di UGD itu kritis. Saudara bayangin sekarang rumah sakit penuh semua. Penuh dengan orang kena COVID ini. Wabah ini. Penuh. Sampai nggak ada tempat tidur. Mau Pak dirawat di bangku. Sampai begitu tuh. Nah saudara tuh lihat gitu, saya bilang ini dari Tuhan nih. Atau saudara pergi ke TPA. Tempat pembuangan akhir sampah. Saudara lihat orang dilalerin. Makan ngais-ngais sampah. Ketemu ayam goreng ketaki mungkin. Yang tinggal tulangnya digeragotin. Terus saudara bilang ini dari Tuhan nih. Ini Tuhan izinkan nih. Siapa yang berani berkata begitu? Bahwa penyakit dari Tuhan, kemiskinan dari Tuhan. Ngaco saudara. Ya. Mengapa diperangi? Dikatakan kalau memang kemiskinan atau penyakit dari Tuhan. Pak doain Pak. Ya. Saya kena sakit nih, kena begini, doain Pak. Tapi dari Tuhan. Ya saya nggak mau kalau memang dari Tuhan. Oh jangan-jangan saya ngelawan Tuhan kalau begitu. Kan artinya dikadalin nggak? Dikadalin oleh iblis. Ya, karena menentang Tuhan dong. Ya, padahal saya percaya dokter atau yayasan-yayasan yang mencari vaksin, ya muat ini, itu semua di pihak Tuhan. Tetapi Tuhan melakukannya dengan supranatural. Jadi Tuhan tidak menentang sekali kita memiliki uang, Ia menentang jika uang atau materi itu memiliki kita. Ya, cinta uang, obsesi, budak uang, nggak mau. Ya, kita mau diberkati untuk menjadi berkat atau memanfaatkan uang untuk mencintai orang. Nah, gitu ya, memanfaatkan uang untuk mengasihi orang. Bukan sebaliknya. Ya, jadi pahami benar-benar bahwa saudara harus putuskan sekarang setelah mendengar firman-Nya. Bahwa Tuhan membenci penyakit. Tuhan menganggap maut itu musuh. Tuhan sudah mengatakan maut itu musuh. Buktinya apa? Dia mau mati supaya kita hidup. Musuh besar itu maut. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut. Sengat dosa adalah maut. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Agak terbalik dikit ya tadi ya. Musuh. Enemy. Number 1 dari Tuhan. Karena dia mau mati buat kita. Nah sekarang kita tuduh Tuhan memberi kematian. Memberikan wabah. Bahkan kalau teroris ngebom. 911 misalnya, apa tuh 911 dalam tahun 2001 11 September 2000 orang mati. Oh itu kehendak Tuhan untuk Amerika dihukum.
Ya Osama bin Laden almarhum di guanya bilang amin dong, dia yang bilang amin, Tuhan di pihak saya. Teroris. Salah besar saudara. Ya, yang ada adalah bahwa tubuh Yesus menerima semua dosa, kutuk penyakit, kemiskinan, ya, dan semua penghukuman, semua kejahatan manusia, semua akibatnya, dampaknya ke dalam tubuhnya, di dalam 3 jam kegelapan. Yang kita perlukan hanya apa? Menanggapi, menerima, mengaminkan, menerima hasil Yesus. Berkat Yesus. Apa tuh Pak hasil Yesus berkat itu? Dengerin yang bagian yang pertama. Ya, jadi agar aman, ya, kita tetap terbakar akan hasrat kita akan Yesus. Tetap arahkan mata kita tetap Yesus. Itu aman jadinya tuh. Tadi kita udah bilang ya, aman, kita diberkati untuk menjadi berkat. Aman. Ya, kita tahu bahwa berkat itu semua baik, suplai Tuhan, aman. Kita nggak dikuasai sama uang, aman. Ya, kita tetap bergairah, tetap terbakar hasratnya akan Yesus. Mata kita tetap kepada Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, itu menerima, ya, dengan tidak khawatir artinya, ya, tidak perlu khawatir, lempar masalah kita, bukan urusan kita, urusanmu. Itu caranya apa? Supaya tetap kita aman. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bengkal dalam lumbung. Tidak mengumpulkan, tidak punya lumbung, burung-burung ini tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung seperti manusia, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Siapa yang beri makan? Bapak. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tapi manusia nggak percaya. Ada 2 burung di dahan. Yang satu berkata kepada burung yang lain, kamu lihat nggak tuh manusia tuh? Lihat, bolak-balik sibuk gitu. Khawatir tuh kan mukanya. Asem, khawatir, terus nyari duit tuh, khawatir. Kenapa dia khawatir gitu ya? Burung yang satu jawab, iya dia nggak punya bapak seperti kita, katanya. Mereka nggak punya bapak seperti kita. Tuh 2 burung aja tahu ya. Joking. Ya, semakin kita fokus mengamati Yesus dalam segala keindahannya, makanya tadi pagi awal saya katakan indah dari segala sisi. Maka semakin sedikit kita berjuang mendapatkan sesuatu dengan usaha sendiri. Sibuk dengan Yesus, memandanginya. Tapi Pak, masa orang diam-diam aja gitu memandang Yesus dengan firman? Emangnya bisa nasi padang jatuh, jebludak gitu di depan muka dia? Sekalipun begitu tetap bisa, saudara. Tetapi saudara memandang Yesus, saudara diberi hikmat, diberi ini itu, ya, apa tuh Pak, ini itu, diberi enlightenment, dibanjiri hati saudara dengan terangnya, sehingga saudara tahu apa yang harus saya perbuat, supaya saudara juga tahu bagaimana menerima suplai Tuhan itu, segala macam saudara. Ya, jadi saya ingat gitu ya, kalau orang berkata, emangnya bisa Tuhan taruh nasi padang, kamu doa-doa aja atau hal-hal memandang Yesus saja. Saya pernah tuh dengar orang khotbah begitu. Kemudian saya besoknya ngomong sama teman saya. Nama teman saya si Yohanes. Yohanes, saya mah percaya Tuhan itu kan beri makan anak Israel 40 tahun loh. Mana itu turun dari surga. Roti malaikat, roti yang diolesi butter dan madu dari gunung batu, roti bakar yang lezat, yang wangi itu, roti madu seperti itu. Tiap hari loh, tiap pagi. Saya mah percaya Tuhan bisa kirim ikan. Saya nunjuk ini ikan nih. Teman saya nyetir mobil, saya di sebelahnya. Saya tunjuk ikan di jalanan gini. Ikan itu ada di jalanan. Terus saya bilang, Nes, berhenti, ikan tuh tadi. Saya ambil ikan itu. Ternyata ikan lele.
Saya dulu kecil bisa nangkap ikan lele karena ada patilnya kan, bahaya kan. Saya pegang kepalanya, saya masukin plastik. Tuh, kan. Tuhan, sense of humor-nya tinggi ya. Saya juga sampai amazed sampai hari ini ya. Jadi kita semakin sedikit berjuang dengan usaha sendiri, semakin aman akan sukses Yesus atau good sukses itu. Semakin besar good sukses. Ya, nasihat Tuhan dari kitab Yeremia. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan bermegah karena hikmat dunia tuh bermegah dengan hikmatnya sendiri. Tapi kita punya hikmat apa? Hikmat Yesus, roh hikmat dan wahyu. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Wah, saya nih, karena saya kuat, karena saya sehat terus, makanya saya bisa kasih makan nih keluarga saya. Waduh ya. Janganlah orang bermegah karena kekayaannya. Mel, kaya nih saya nih. Ya, pokoknya saya mau beli apa bisa. Wah, dia bermegah. Pajak mobil saya aja segini. Kemarin ada teman saya bilang, ingat nggak kamu saya ajak makan di restoran? Itu tuh, makanan itu tuh, 7 juta seporsi itu Mel. 7 juta. Itu makanan saya sekeluarga tuh, sebulan. Satu porsi. Ya, jangan bermegah. 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah. Artinya kalau kita mau bermegah karena yang berikut. Karena ia memahami dan mengenal aku. Memahami Yesus dan mengenal Yesus. Memahami Yesus dan mengenal Yesus. Memahami Yesus dan mengenal Yesus. Apa tuh Pak? Jangan mau dikadalin. Pokoknya Yesus itu imam besar agung. Dia itu hanya ada berkat dan berkat. Dan berkat dan berkatnya itu hanya ada baik dan baik. Di surga itu hanya ada baik dan baik dan baik. Tidak ada penyakit dan kecelakaan. Itu namanya memahami dan mengenal Yesus. Pakai bersyarat Pak? Nggak pakai bersyarat, cuma-cuma. Itu mengenal Yesus. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia tuh. Hesed, kasih setia hesed. Itulah kasih karunia. Keadilan dan kebenaran. Kan ada keadilannya Pak. Keadilannya sudah diselesaikan oleh Yesus. Kan ada kebenarannya. Kebenarannya hadiah. Di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Tuhan katakan, itu saya suka. Apa suka apa Pak? Suka kalau kamu mengenal, memahami, mengenal Yesus. Sama-sama katakan, memahami, mengenal Yesus. Karena itu dengar terus. Buka tuh, subscribe. YouTube, Gereja Kasih Karunia. Maaf, Gereja Ciptaan Baru. Ya, Gereja Kasih Karunia. Gereja Ciptaan Baru memberitakan kasih karunia. Gereja Ciptaan Baru. Buka. Dengerin semua. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris, buka. YouTube-nya Pastor Joseph Prince. New Christian Church. Dengerin. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu yang Tuhan suka. Oke, jadi makin banyak permata berharga dalam kisah Yusuf yang kita nikmati juga. Ini kita terusin ya, kisah Yusuf. Dunia akan melihat Tuhan lewat kita disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, disertai atau kemuliaannya melalui hidup kita. Ya, ini diingatkan lagi. Masih banyak katanya permata atau remah-remah atau potongan-potongan roti yang mengenyangkan hidup saudara dari kisah Yusuf. Yang mana Pak? Saudara dengar yang bab 2 atau bab 1 juga boleh. Di mana Pak? Di YouTube Gereja Ciptaan Baru. Kejadian 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan boleh melayani dia. Siapa tuannya? Potifar. Ya, kenapa? Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. 5. Sejak ia memberikan kuasa akan rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sudah lihat?
Karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf berhasil. Segala yang dia pegang, dia sentuh berhasil. Apa yang dia di proyek dia semua berhasil. Gali sumur berhasil. Tanam padi, nanam gandum berhasil. Beresin semua rumah biar berhasil. Dan berhasilnya supranatural, maksud saya gitu. Ini kita masuk bab ini kan tentang supranatural. Jadi tuannya itu melihat si Yusuf ini diberkati secara supranatural. Dan itu bukan dia nih, bukan manusia nih, Superman nih. Dan gak ada Superman, ya pasti Tuhan. Karena Yusuf sembahyang terus, berdoa terus kepada Tuhan. Ya, jadi Potifar itu bukan bodoh. Dia lihat ya betapa spektakuler pekerjaan Yusuf. Dia segera mempromosikan Yusuf jadi pengawas atas rumahnya, atas ladangnya. Dan makin diberkati ladangnya, usahanya makin diberkati. Ya, jadi Tuhan memiliki cara yang lebih tinggi, cara yang lebih baik ya daripada upaya manusia dengan sistem favoritisme. Nah, di buku ini dikatakan favoritisme itu sistem apa? Yang bertentangan dengan unmerited favor. Unmerited favor apa? Saya nggak layak, saya hanya terima kemurahan. Yang tidak layak, saya terima kebaikan Tuhan. Semuanya saya terima hasil daripada Yesus, karya Yesus. Favoritisme, saudara apa? Usaha sendiri. Ya, menjilat untuk naik atau kompromi. Atau jahatin orang, fitnah orang, supaya naik. Sehingga dapat favorit. Ya. Jadi ketika contoh Yusuf tadi ya. Ketika Yusuf itu berhasil dan Yusuf ganteng kan? Keren, masih muda. Istri Potifar cantik karena dia adalah kepala pengawal Firaun. Istrinya cantik tentu saja. Dan istrinya merayu Yusuf siang malam, pagi petang. Dan apa yang Yusuf respon? Lari. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Kok bisa, Pak? Karena dia tahu bahwa dia itu tidak mengandalkan favoritisme atau gini. Ya udahlah, nggak ada yang tahu ini. Saya juga lagi sakit hati nih, saya dibuang sama keluarga saya. Saya mah kepahitan hidupnya. Istri Potifar mau tidur sama saya jabanin aja. Jadi saya favorit istri, favorit Tuhan. Ya, dia pikir, kalau orang dunia pikirnya kan begitu. Atau kalau saudara tidak sadar bahwa semua itu adalah supply Tuhan. Bahaya hidupnya. Sukses dengan usaha sendiri, upaya sendiri, saudara harus jaga posisinya. Ya, saya dari sejak muda juga olahragawan, atlet gitu ya. Wah, untuk menang memang satu usaha. Tapi mempertahankan kemenangan lebih susah, Pak. Makanya di titik-titik itu, kalau orang dunia bisa pakai sogok menyogok, ya kejahatan-kejahatan. Saudara, kita nggak seperti itu. 39 ayat 9. Bahkan kata Yusuf ketika dirayu habis sama istri Potifar yang cantik itu. Di rumah ini, artinya Potifar tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Artinya udah diserahin semua. Dan tidak diserahkannya kepada kau selain daripada engkau. Kecuali istrinya. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan, nah lihat ya, kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Jadi even Yusuf dikasih oleh Potifar, dia tahu. Karena itu semua karena Tuhan. Jadi kalau kita mau gini, saudara mau sukses aman, dan saudara pasti berhasil, dan saudara dan saya pasti sukses. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar, dan saudara dan saya mesti yakinkan diri saudara bahwa itu semua aman. Kenapa? Karena semua dari Tuhan. Itu aja. Saudara bisa tunjukin orang yang diberkati Tuhan, terus jadi gila gitu, jadi jahat, jadi menceraikan istri. Enggak ada. Ada, Pak, itu pendeta besar gitu nyerahin setelah berhasil lagi nih. Karena dia menjadi, kan pelayanan di gereja atau organisasi gereja itu kan karir dia dianggap. Tetap aja pakai usaha dunia. Tapi coba, mau siapapun berhasil dengan kesadaran penuh. Wah, saya none of me, all of Jesus. Saya menerima ini, saya nggak layak. Saya terima dari Tuhan. Semuanya. Seperti Yusuf bilang, saya mah tadinya budak di pasar budak.
Cawat aja saya nggak punya. Saya nggak punya tabungan, saya nggak punya keluarga, saya nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya saudara. Saya nggak punya kemampuan apa-apa, orang saya budak. Saya juga karirnya dari awal. Dari bersihin kosek WC tuh. Nothing saya. Tapi Tuhan membuat supranatural kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf melihat dosa besar terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mempromosikan dirinya, bukan Potifar. Ya, menjadi pengawas rumah Potifar seluruhnya. Jadi Yusuf mengatakan sumber keberhasilannya bukan Potifar, tapi Tuhan. Ya. Jadi kalau di dalam buku ini dikatakan kalau Pastor Prince mengatur gereja udah 35.000 sekarang ya jemaatnya. Pada waktu buku ini ditulis mungkin 20.000 jemaatnya. Bagaimana ngaturnya? Nah, terus dia jawab, Tuhan yang mengatur. Lihat Yusuf. Wah, gak mungkin. Pasti ada metodenya, ada caranya. Enggak, lihat. Sekalipun tidak ada 10 perintah Allah dalam waktu zaman Yusuf. Tapi Yusuf tidak tidur, menyerahkan dirinya tidak tidur kepada istri Potifar. Belum ada tuh, jangan berzina, nggak ada. Kenapa? Satu, karena tahu bahwa semua keberhasilan, karena semua keberuntungan, kenapa semua sukses, karena semua karirnya itu adalah berkat dari Tuhan, supply dari Tuhan. Dan itu bukan lip service, itu bukan omong kosong di dalam lidahnya aja, tetapi itu mengalir di darahnya. Kehidupan kebangkitan Kristus. Yusuf memiliki hubungan dengan Tuhan. Raja segala raja. Itu saja. Jadi Tuhan menyertai dia. Jadi dia, dengar ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Yusuf. Dia memiliki kuasa untuk lari. Ya, dia memiliki kuasa untuk menghindari istri Potifar. Jadi kekudusan dan kebenaran ada di pihak kita oleh darah Yesus. Gak usah takut. Gak usah takut. Jadi unmerited favor dan semua sumber daya surga itu aman. Di pihak kita. Milik kita karena darah Yesus. Jadi hubungan yang membuatnya berhasil dan keberhasilan sukses Yesus. Sekali lagi ya. Jadi hubungan dengan Bapa yang kita miliki itu membuat kita punya keberhasilan Yesus, kesuksesan Yesus, hasil Yesus, aman. Aman untuk berhasil. Sama-sama katakan aman untuk berhasil. Tidak ditambahkan dengan perzinahan, tidak ditambahkan dengan penjilatan, tidak ditambahkan dengan penyakit, kesengsaraan, kerusakan rumah tangga, tidak harmonis dengan istri, tidak ditambahkan dengan rupa-rupa duka cita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengar dan boleh memahami, boleh mengerti tentang Yesus, Tuhan yang mau membuat kami good sukses. Sukses Yesus, keberhasilan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, semua itu nama-Mu dipermuliakan oleh kehidupan kami. Karena kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami sehat, kuat, segar, kaya, makmur. Supaya dunia boleh melihat bahwa Tuhan melalui hidup kami menyatakan kemuliaannya, menyatakan terangnya. Karena kami di dalam Yesus. Kami tahu dengan kesuksesan semua itu, dengan keberhasilan yang luar biasa itu, kami aman. Kami berikan kesanggupan by grace untuk menghindar dari perzinahan, percabulan, narkoba, kejahatan apapun. Bukan karena kami Tuhan, tapi karena Yesus. Keberhasilan, keberuntungan, good sukses kami yang baik dan aman. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.